Saya mau mulai dengan jujur. Saya bukan orang yang datang ke titik ini dengan hidup yang rapi. Saya datang ke titik ini setelah berkali-kali patah. Nama saya Dewi, usia saya 27 tahun, dan saya non-muslim. Tapi luka tidak pernah mengenal agama. Sakit tidak pernah bertanya keyakinan apa yang kita pegang. Saya datang ke ruangan ini karena satu hal, saya lelah membawa luka sendirian. Dulu, saya pernah sangat mencintai seseorang. Bukan cinta yang setengah-setengah, tapi cinta yang saya rawat dengan kepercayaan, dengan pengorbanan, dengan harapan bahwa kali ini saya aman. Ternyata tidak. Rasanya seperti jatuh dari tempat tinggi tanpa pegangan. Napas sesak, dada sakit, dan yang paling menyiksa bukan kehilangannya, tapi kenyataan bahwa orang yang paling saya percayai justru orang yang melukai saya paling dalam. Saya tidak langsung membenci, saya tidak langsung marah. Saya mencoba kuat, saya mencoba memaafkan, saya mencoba mengikhlaskan. 3 tahun saya hidup dengan satu tujuan, sembuh. Saya bangun setiap pagi sambil bilang ke diri sendiri, tidak apa-apa, kamu bisa, kamu sudah melewati yang lebih berat. Saya pikir, saya sudah selesai dengan masa lalu. Tapi ternyata, luka yang tidak sembuh sempurna akan berdarah lagi saat disentuh. Saya kembali jatuh, dan sakitnya lebih parah dari sebelumnya. Karena kali ini bukan hanya hati saya yang saya korbankan. Saya mengorbankan hidup saya mengorbankan keyakinan saya mengorbankan diri saya sendiri. Dan rumah tangga saya gagal untuk kedua kalinya. Di titik itu, saya mulai mendengar suara-suara. Bukan suara Tuhan, tapi suara manusia. Berarti kamu yang bermasalah. Kalau kamu mau bertahan, pasti bisa. Perempuan kok inginnya pergi? Tidak ada yang tahu rasanya bertahan sambil hancur. Tidak ada yang tahu rasanya tidur dengan dada sesak setiap malam. Tidak ada yang tahu betapa beratnya bangun pagi tanpa alasan untuk hidup. Saya tidak fokus bekerja, saya tidak merawat diri, saya menjauh dari keluarga. Dan yang paling saya benci mengakuinya, saya marah pada Tuhan. Saya bertanya berulang-ulang, kenapa hidup saya begini? Kenapa saya selalu dipertemukan dengan pengkhianatan? Apakah saya seburuk itu sampai harus menerima luka sebesar ini? Saya sampai pada satu pertanyaan yang menakutkan. Apakah ini hukuman? Tapi perlahan, saya mulai belajar satu hal penting, bahwa setiap manusia punya potensi mengecewakan. Bukan karena mereka jahat, tapi karena memang manusia adalah manusia. Dan luka saya selama ini bukan hanya karena perbuatan orang lain, tapi karena hati saya terlalu berharap pada manusia. Harapan yang terlalu besar akan melahirkan kecewa yang terlalu dalam. Lalu saya belajar tentang memaafkan. Memaafkan itu bukan melupakan, dan itu penting. Memaafkan adalah membersihkan hati agar saya tidak hidup dengan kebencian. Melupakan adalah membersihkan pikiran agar saya tidak terus mengingat. Dan kalau hari ini saya belum bisa melupakan, itu tetap tidak membuat saya gagal. Karena yang terpenting, saya tidak lagi menyimpan dendam. Saya juga belajar bahwa menjaga jarak bukan berarti membenci. Menjauh bukan berarti lemah, memutus kontak bukan berarti jahat. Kadang, itu satu-satunya cara agar hati bisa bernapas. Ada saatnya kita harus pergi, menutup pintu, bukan karena ingin menang, tapi karena ingin sembuh. Saya belajar bahwa memaafkan itu berat, tapi hadiahnya besar. Hati menjadi lebih tenang, beban menjadi lebih ringan, dan perlahan saya bisa tidur tanpa air mata. Saya mulai mengerti, mungkin luka ini bukan untuk menghancurkan saya. Mungkin luka ini cara Tuhan mengajari saya tentang batas, tentang nilai diri, tentang cinta yang sehat. Kalau saya tidak pernah dikhianati, saya tidak akan tahu arti setia. Kalau saya tidak pernah disakiti, saya tidak akan tahu betapa berharganya ketenangan. Dan setelah semua ini, saya belajar satu hal penting sebagai perempuan. Jangan terlalu mudah membuka hati, bukan karena takut cinta, tapi karena hati kita berharga. Perempuan tidak perlu mudah ditaklukkan. Perempuan perlu punya filter. Dan filter itu bukan kecantikan, bukan harta, tapi ilmu. Perempuan yang sibuk dengan ilmu tidak akan mudah tenggelam dalam perasaan. Dan laki-laki yang sibuk dengan ilmu
tidak akan diperbudak oleh nafsunya. Saya berhenti mencari yang terbaik. Saya mulai belajar menjadi yang terbaik versi diri saya sendiri. Karena orang yang tepat tidak akan datang saat kita mengejar, tapi saat kita siap. Dan jika seseorang pergi dari hidup saya dengan cara mengkhianati, itu bukan kegagalan saya. Itu tanda bahwa dia memang tidak pernah cocok untuk menetap. Hari ini, saya belum sepenuhnya sembuh, tapi saya sudah jauh lebih sadar bahwa Tuhan tidak pernah salah, bahwa luka bisa menjadi jalan, bahwa setelah gelap, cahaya akan lebih terlihat. Dan jika suatu hari cahaya itu datang, saya ingin menyambutnya dengan hati yang lebih kuat, bukan dengan hati yang lapar akan cinta. Karena saya tidak ingin lagi menggadaikan kebahagiaan saya kepada seseorang yang belum tentu menjaganya. Saya percaya, lewat luka, Tuhan menitipkan pelajaran, dan lewat pelajaran, hidup saya sedang diarahkan ke tempat yang lebih aman.